Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Alhamdulillah, ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan kita doakan, andai kata saudara kita belum hadir, andai kata mereka sakit, semoga Allah sembuhkan. Andai kata ada urusan, semoga Allah beri kemudahan. Ikhwafillah dirahmati Allah. Kita berusaha, berjuang sekuat tenaga menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana tadi juga saya sampaikan, bahwasanya orang yang bertakwa secara global adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi hamba yang bertakwa itu adalah yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Karena itu kita berusaha senantiasa memaksimalkan takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkatan tertinggi seorang hamba itu adalah yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum, ya. Jadi yang mulia di sisi Allah itu adalah hamba yang bertakwa, bukan hamba yang katakanlah kaya raya, bukan hamba yang punya ini punya itu. Tapi Allah memberikan gambaran yang bertakwa adalah yang mulia adalah yang bertakwa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melihat para ulama-ulama terdahulu dengan kesederhanaannya ya, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa karena ilmunya juga ya, karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sifat-sifat yang dimiliki juga yang oleh hamba yang bertakwa adalah selalu berhusnudzon kepada Allah ya. Kita melihat para nabi terdahulu, terutama Nabi Ayub yang ujiannya sangat berat sekali ya. Apa ujian beliau? Itu sakit kurang lebih berapa tahun? Ada yang mengatakan 20 tahun ya. Istrinya pergi, anaknya juga meninggal ya, kena bencana, harta karunnya juga, hartanya juga kena musibah, hewan ternaknya, pertaniannya semuanya habis. Ya, dan bahkan beliau menderita sakit yang cuma bisa ngomong lisannya saja ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap husnudzon kepada Allah, luar biasa itu. Masya Allah. Ya. Berhusnudzon kepada Allah itu memang berat, tapi memang perlu dilatih oleh kita. Ada seorang hamba yang terjatuh berdarah kemudian yang mengucapkan alhamdulillah itu kan jarang. Kebaikannya kan adalah astagfirullah. Kadang mengeluh, kenapa saya begini begitu ya. Kok sakit sekali nih ya Allah ya, sebagainya. Seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melatih husnudzon kepada Allah itu kita awali sejak dini ya, dengan kejadian-kejadian kecil. Kita sakit demam, wah ini ada hadisnya demam. Demamnya juga bisa menghapus dosa-dosa. Ini sekarang mulai musim demam ya. Nah, itu wah, insya Allah juga bisa menjauhkan dari api neraka. Insya Allah, demam. Kemudian selanjutnya adalah tidak memiliki sifat khianat ya, ketika kita dipercaya mendapatkan amanah ya, kayak beliau nih, wakil kepala sekolah nih, lagi kepala sekolah insyaallah. Tapi beliau menjaga amanahnya masya Allah luar biasa, tepat waktu, datang lebih awal ya. Nah, itu termasuk sifat hamba yang bertakwa insya Allah ya. Ya, jadi sifat hamba yang bertakwa itu ketika dikasih amanah menjalankan dengan baik ya. Sehingga pada akhirat kelak hisabnya lebih ringan ya, dibandingkan dengan mohon maaf aneh kata menjadi pekerja yang malas-malasan, yang tidak tepat waktu, yang mengkorupsi waktu dan lain sebagainya. Hisabnya juga lebih berat di akhirat kelak. Mendingan sekarang lebih aktif memaksimalkan amanah yang diberikan kepada kita, entah itu sebagai seorang PNS, sebagai seorang karyawan ini dan itu dan sebagainya, sehingga hisabnya kelak menjadi lebih ringan. Ya, dan juga gaji yang dimakan juga insya Allah lebih halal daripada yang korupsi waktu ya. Khawatir
gajinya nggak halal, dimakan ke anak-anak, berlanjut selanjutnya menjadikan anak tidak baik, alias mereka tidak soleh. Jadi para ulama terdahulu sangat menjaga makanannya dari yang haram, ya, sangat menjaga makanan dari yang haram, sampai ketika pada waktu itu ada yang kehilangan kambing, ya, ulama ini tidak mau makan kambing selama kurang lebih 3 bulan. Khawatir kambing yang dimakan itu adalah bekas dari yang hilang tadi, alias curian, ya, sampai seperti itu, menjaga kehalalan harta. Nah, itu penting. Itu termasuk sifat hamba yang bertakwa. Kemudian hamba yang bertakwa itu juga sifatnya hatinya bersih dan lapang, menerima masukan, menerima tausiah, menerima ada perbaikan dalam dirinya, dan sangat bersyukur ketika ada yang menasihatinya untuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur di rumah ini insya Allah tiap pekan, ya, bahkan lebih, ya, kita bisa bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bersama-sama watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dan layak insyaallah rumah ini adalah rumah Al-Qur'an insyaallah. Ya, para malaikat mengepakkan sayapnya mendoakan isi rumahnya masyaallah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan tidak hanya sekarang, Pak. Keberkahan itu bisa diwarisi juga oleh anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang penting di situ. Kemudian selanjutnya adalah sifat orang yang bertakwa itu senang mengkaji ilmu dan memahami ilmu agama. Alhamdulillah. Jadi nun sewu, kadang salah persepsi bahwasanya menuntut ilmu sekedar di pondok pesantren, tidak, sekedar di sekolahan, tidak. Bahkan sampai kita mohon maaf mau meninggal dunia pun kita dianjurkan tetap menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ada ulama yang menulis di akhir tulisannya dia langsung meninggal ini, ya, dalam menuntut ilmu itu tadi, ya. Kemudian juga sifat orang yang bertakwa itu rendah hati meskipun bergelimang harta, itu yang penting. Ya, karena walaupun bergelimang harta dan sombong, itu sombong itu pakainya Allah. Dan tidak ada manusia yang melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman, nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, walaupun Bill Gates, ya, yang punya Facebook dan sebagainya, tidak bisa menyaingi kekayaannya Nabi Sulaiman. Tidak bisa. Karena itu doanya beliau. Rabbi habli, ya. Wa rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya. Jadi kalau Nabi berdoa kepada Allah sangat rendah hati, rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Jadi jangan minta ampun dulu kepada Allah. Wa habli, dan berikanlah aku. Ya rabbil firli wa habli apa? Tadi lupa saya. Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ampunilah aku dan berilah aku singgasana. Ya. Yang dimana singgasana itu tidak dimiliki oleh orang setelahku. Jadi setelah Nabi Sulaiman nggak ada yang bisa memiliki kekayaannya seperti itu. Hingga Ratu Balkis ketika nyebrang itu seakan-akan apa, air laut, ya, padahal kaca itu air jernih, ya, kolam, ya, tapi itu kaca ternyata di atasnya. Dan itu sudah ada pada waktu itu. Kemudian mencintai sesuatu karena Allah, ya, mencintai anak yatim karena Allah, kita saling mencintai karena Allah, ya, mencintai hamba apa yang kekurangan itu karena Allah, ya. Jadi seperti itu, mencintai apapun karena Allah, baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba yang bertakwa itu adalah tetap berkata-kata dan bersikap yang baik dalam keadaan emosi ataupun marah, ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya insan, manusia itu adalah juga selamatnya dari lidahnya. Kemudian sifat hamba yang bertakwa itu adalah senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Ya, kita dianjurkan sehari paling tidak 70 sampai 100 kali yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Dalam majelis itu astagfirullahaladzim. Kita keluar dari masjid astagfirullahaladzim. Keluar dari zikir astagfirullah. Khawatir kita merasa bangga, wah aku setelah masjid, aku sudah berzikir, aku sudah menuntut ilmu, aku sudah berzikir banyak dan sebagainya. Karena setan akan ngipasi-pasi, kamu ini hamba yang baik, kamu jangan sampai dihina oleh orang, kamu itu mulia. Sehingga ketika ada yang nasihati, kamu siapa? Oh, merasa sombong, merasa dirinya sudah ibadahnya banyak kepada Allah. Ya, padahal sahabat terdahulu nggak seperti itu. Walaupun ibadahnya sahabat istimewa dan lain sebagainya,
tapi beliau tetap menjadi hamba yang rendah hati, ya. Kemudian senantiasa bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sabar sampai kapan? Sabar itu tiada batasnya. Ya, tapi memberikan peringatan kepada orang lain yaitu tetap diperlukan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya, baru dikasih peringatan yang lebih lagi, ya. Kemudian sifat hamba yang bertakwa itu adalah menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang atau sempit. Ini yang berat. Ya, kalau dalam keadaan lapang enak. Kalau sempit mikir, waduh, besok buat belanja besok, buat anak sekolah, buat ini sebagainya. Ya, itu berat, ya. Bahkan dalam perjuangan dalam Al-Qur'an itu kata infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita disuruh berangkat berjuang di jalan Allah dalam keadaan ringan ataupun berat. Alhamdulillah panjenengan termasuk yang luar biasa di sini. Jadi hujan, mungkin rumahnya masih becek, enak bersenggak apa berkumpul bersama keluarga, tapi alhamdulillah panjenengan diberi kekuatan oleh Allah untuk hadir di sini, walaupun mungkin kadang berat. Ya. Pak Pandi pun juga ada 2 majelis sana, ya. Insyaallah. Gantian, habis ini sana sini, ya. Dapat dua-duanya kan. Kemudian selanjutnya adalah senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi hamba yang pemaaf ini dicintai oleh Allah, dan surganya pemaaf itu luar biasa sekali. Ya, surganya pemaaf itu sangat bagus sekali. Sampai dikatakan, ya, waktu itu ada orang yang berseteru, 2 orang ini, ya, ditunjukkan dengan surganya Allah. Ya Allah, ini surganya untuk siapa, ya Allah? Saya harus bayar berapa, ya Allah? Ya. Allah mengatakan, kalau kamu maafkan saudaramu ini, itu milik kamu. Akhirnya mau dimaafkan. Karena tidak bisa dibayangkan, ya. Saya katakan tadi bahwasanya surga yang paling rendah itu adalah kita minta semau kita. Itu surga yang paling rendah. Ya, kalau dikasih surga minta apa sampean? Oh, macam-macam sudah guys. Minta macam-macam, HP yang paling canggih, ya, Masya Allah. Ya, jadi itu, ya. Kemudian sifat hamba yang bertakwa itu adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, ya. Semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.